Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, salah satu kewajiban manusia selain berdoa adalah mencari rezeki. Akan tetapi juga perlu diingat, dalam proses mencari rezeki haruslah sesuai dengan tuntunan dan syariat Islam. Maksudnya adalah dengan cara-cara yang halal dan yang dibenarkan oleh agama Islam. Akan tetapi pada kenyataannya, kita seolah tidak lagi mempedulikan akan hal tersebut. Lalu yang terlintas dalam pikiran kita adalah yang penting mendapatkan uang, entah dengan cara apapun itu. Mungkin dalam hati kecil saudaraku ada yang mengatakan, mencari rezeki dengan cara yang kurang halal saja sudah susah, apalagi dengan cara yang halal. Bagaimana bisa memenuhi kebutuhan? Sedangkan orang-orang di luar sana juga tidak semuanya mencari rezeki dengan benar dan dengan cara yang halal. Apabila saudaraku terlintas pemikiran yang seperti itu, saya tidak sepenuhnya menyalahkan. Akan tetapi saya mengatakan semuanya kembali pada diri masing-masing. Namun perlu diketahui, mencari rezeki dengan cara yang halal meskipun hasilnya sedikit, akan tetapi insya Allah apabila kita syukuri, rezeki yang kita dapat bisa membawa berkah dan kesehatan bagi diri maupun keluarga kita. Sedangkan kalau kita mencari rezeki dengan cara-cara yang kurang halal, sekalipun mendapat untung banyak, akan tetapi saya mengatakan hanya sekedar numpang lewat. Karena tanpa disadari, nafsu akan kebutuhan kita pun juga akan semakin meningkat. Atau kalau tidak, akan ada masalah kesehatan dalam diri kita. Sehingga untung yang didapat dari cara kurang halal tersebut habis untuk biaya berobat. Oleh karena itu saya menyarankan, hindari sebisa mungkin jenis-jenis pekerjaan yang bisa menjerumuskan kita ke dalam kemaksiatan, kemungkaran, kecurangan, dan kezaliman. Lalu jenis pekerjaan apa saja yang bisa dikatakan sangat dibenci Allah Subhanahu wa Ta'ala? Yang pertama adalah pekerjaan yang berkaitan dengan perbuatan syirik atau sihir. Seperti yang kita tahu, syirik merupakan dosa yang paling besar dalam ajaran agama Islam. Karena syirik adalah menyekutukan Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan sesuatu. Dalam Quran Surah An-Nisa ayat 48, Allah Subhanahu wa Ta'ala sudah berfirman, sesungguhnya Allah tidak akan mengampuni dosa syirik. Dan dia, Allah, mengampuni segala dosa yang selain dari syirik itu bagi siapa yang dikehendakinya. Barang siapa yang mempersekutukan Allah, maka sungguh ia telah berbuat dosa yang besar. Dari ayat tersebut sudah sangat jelas dikatakan, kita sangat dilarang keras untuk berbuat syirik. Karena syirik merupakan dosa yang paling besar di antara dosa-dosa besar lainnya. Lalu jenis pekerjaan apa yang bisa dikatakan syirik atau dalam kategori sihir? Di antaranya adalah praktek perdukunan, paranormal, peramal nasib, dan sejenisnya yang semakna dengan hal-hal tersebut. Memang di negeri kita tercinta ini bisa dibilang apa saja laku, dan karena hal tersebut lalu dimanfaatkanlah oleh orang-orang yang kurang bertanggung jawab untuk mengeruk keuntungan sebanyak-banyaknya. Maksudnya adalah seseorang yang punya uang lebih kemudian mempekerjakan orang lain untuk dijadikan sebagai seorang paranormal, perdukunan, ahli ilmu hikmah, pakar aura, ahli susuk, dan lain sebagainya. Sedangkan kalau kita mau berpikir, orang-orang tersebut biasanya tidak memiliki kemampuan apa-apa dalam hal spiritual maupun supranatural. Akan tetapi mereka biasanya hanya dididik kemampuan untuk bersilat lidah kepada calon konsumennya atau kepada publik. Dan semua yang terkait dalam pekerjaan ini, baik itu seseorang yang dijadikan tokohnya, karyawan-karyawannya, pembeli produknya atau kliennya, sudah tergolong orang-orang syirik. Dan ancaman bagi orang-orang syirik atau yang membantu dalam kesyirikan adalah neraka jahanam tempatnya. Selain itu, pembuat patung, pembuat lukisan sempurna dengan gambar makhluk yang bernyawa juga termasuk dalam jenis pekerjaan yang bisa dikatakan syirik. Karena secara tidak langsung, orang tersebut sudah menandingi kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai pencipta. Akan tetapi yang perlu diperhatikan di sini adalah apabila patung atau lukisan dibuat untuk kemaslahatan, bisa dikatakan tidak ada masalah atau tidak haram. Misalnya adalah untuk bahan praktek pelajaran biologi, kedokteran, atau sketsa dalam penyelidikan kejahatan. Namun menjadi haram mutlak apabila patung atau lukisan tersebut dibuat untuk dikagumi yang berlebihan dalam diri, sehingga mampu merusak akidah kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai sang pencipta. Lalu yang kedua adalah pedagang yang memperjualbelikan barang haram. Dalam hal ini insya Allah saudaraku semuanya sudah cukup paham, jadi tidak perlu saya jelaskan terlalu panjang. Saya berikan contohnya saja, yakni menjual bangkai, darah,
daging babi, daging anjing, segala jenis bentuk khamr, dan lain sebagainya. Lalu yang ketiga adalah pedagang yang tidak jujur dan pedagang yang suka mengurangi takaran atau timbangan. Salah satu jenis pekerjaan yang sangat dibenci Allah dan Rasul-Nya adalah pedagang yang tidak jujur dengan dagangannya dan pedagang yang suka mengurangi takaran timbangan. Dalam hal ini ada dua jenis pedagang, yakni pedagang yang tidak jujur dan pedagang yang suka mengurangi takaran. Pedagang yang tidak jujur saya contohkan seperti ini. Misal saudaraku semuanya berdagang motor bekas, dan motor bekas tersebut sudah ada yang rusak komponen vitalnya, entah bagian mesin atau yang lain. Kemudian ada seseorang datang yang hendak membeli motor tersebut, lalu si pedagang mengatakan, motor ini masih bagus dan tidak ada yang rusak. Karena pembeli merasa yakin dengan perkataan si pedagang, akhirnya motor tersebut dibeli. Lalu tak lama kemudian, motor tersebut terjadi masalah pada mesin yang mengakibatkan harus mengganti komponen vital. Sedangkan kita tahu adanya seseorang membeli motor bekas dikarenakan uangnya tidak cukup untuk membeli yang baru. Dan dalam hal ini, pembeli merasa dirugikan atas perkataan pedagang yang mengatakan motor masih dalam keadaan bagus. Pedagang seperti inilah yang akan mendapatkan musibah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala karena tidak jujur menjual barang dagangannya. Dan kebanyakan musibah yang dialami oleh para pedagang seperti ini adalah diberikan penyakit, keretakan dalam rumah tangganya, sangat sulit mencari rezeki, barang dagangan yang tidak laku-laku, anak yang tidak nurut kepada orang tuanya, dan lain sebagainya. Untuk itu saya sarankan kepada saudaraku semuanya, apabila berdagang barang bekas, entah kendaraan, elektronik, properti, ataupun yang lainnya, sebaiknya utarakan barang tersebut sesuai dengan kondisinya. Meski mendapat keuntungan sedikit, akan tetapi berkah dalam kehidupan. Dan insya Allah, Allah Subhanahu wa Ta'ala akan memberikan rezeki lebih untuk saudaraku dari berbagai jalan yang tidak pernah saudaraku sangka-sangka dari mananya. Lalu bagi pedagang yang suka mengurangi takaran dalam timbangan, mulailah untuk berlaku jujur kepada pembeli. Karena perbuatan sepele tersebut berakibat tertutupnya pintu rezeki bagi saudaraku sendiri. Selain itu, akan menjerumuskan saudaraku semuanya ke dalam siksa api neraka. Karena Allah Subhanahu wa Ta'ala sudah berfirman dalam Quran surah Al-Mutaffifin ayat 1-3. Kecelakaan besarlah bagi orang-orang yang curang, yaitu orang-orang yang apabila menerima takaran dari orang lain, mereka minta dipenuhi. Dan apabila mereka menakar atau menimbang untuk orang lain, mereka mengurangi. Untuk itu saya sarankan bagi saudaraku yang berdagang, mulailah berdagang dengan jujur dan hindari untuk mengurangi takaran demi mendapatkan keuntungan yang banyak, supaya jalan rezeki saudaraku semuanya semakin dibuka lebar dan dipermudah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu yang keempat adalah pedagang yang suka menimbun barang dagangan. Perbuatan semacam ini seringkali dilakukan oleh para pedagang yang kurang bertanggung jawab demi memperoleh keuntungan yang banyak. Sengaja menimbun barang atau bahan dagangan saat harganya murah, lalu menjualnya saat barang tersebut mulai langka dan mahal adalah perbuatan yang sangat dibenci Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sedangkan kita tahu, mungkin saja barang tersebut sangat dibutuhkan oleh masyarakat untuk saat ini. Dari Umar bin Khattab radhiyallahu an pernah berkata, saya mendengar Rasulullah SAW bersabda, barang siapa menimbun bahan makanan yang dibutuhkan oleh kaum muslimin, Allah Subhanahu wa Ta'ala akan menimpakan penyakit lepra dan kebangkrutan kepadanya. Hadis riwayat Ibnu Majah. Kalau disimpulkan, barang siapa yang menimbun bahan atau barang yang sangat dibutuhkan masyarakat, maka penimbun akan mendapatkan kesengsaraan dalam hidupnya. Karena perbuatan menimbun di saat harga murah dan menjual di saat harga mahal tidak sejalan dengan syariat Islam, yaitu menciptakan kemaslahatan dan mendatangkan kemanfaatan bagi sesama muslim. Lalu yang kelima adalah pemakan harta anak yatim. Mungkin saudaraku akan bertanya, pekerjaan jenis apa itu? Kok baru tahu kalau ada jenis pekerjaan pemakan harta anak yatim? Mungkin saudaraku pernah mendengar donasi atau sedekah yang dilakukan oleh lembaga atau perorangan yang niatnya adalah untuk menyalurkan hasil donasi tersebut kepada anak-anak yatim atau orang-orang yang kurang mampu. Dan perlu saudaraku ketahui, hal tersebut sudah menjadi ladang bisnis bagi para pelaku yang mempunyai niat kurang baik demi mendapatkan keuntungan untuk dirinya sendiri. Saya sarankan bagi saudaraku yang ingin berbagi dengan anak yatim, pastikan terlebih dulu bahwa lembaga atau perorangan tersebut benar-benar amanah.
Atau kalau saudaraku ragu berdonasi lewat lembaga dan sejenisnya, lebih baik datang langsung ke panti asuhan anak yatim piatu dan serahkan langsung kepada pengurusnya. Insya Allah akan lebih berkah, tepat sasaran, dan menjadi ladang amal baik untuk saudaraku semuanya. Dan bagi orang-orang yang memakan harta anak yatim secara zalim, sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala sudah berfirman dalam Quran Surah An-Nisa ayat 10. Sesungguhnya orang-orang yang memakan harta anak yatim secara zalim, sebenarnya mereka itu menelan api sepenuh perutnya, dan mereka akan masuk ke dalam api yang menyala-nyala. Saya berharap, kalaupun saudaraku ada yang menjadi seorang pedagang, jadilah pedagang yang jujur dan selalu memerhatikan syariat dalam berdagang, sehingga rezeki saudaraku semuanya akan terus dipermudah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wallahu a'lam bishawab. Semoga video ini bermanfaat. Sampai ketemu pada video selanjutnya, dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.